Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan coba membahas soal praktikum yang kedua ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah belajar membahas atau menjawab untuk soal praktikum 1 ya, dimana praktikum pemrograman berbasis objek 2 atau pemrograman Java ya, dimana di sini kita sudah masuk ke soal yang kedua atau praktikum yang kedua, dimana kita disuruh membuat sebuah kasus yaitu tentang travel ya. Nah, jadi di sini ada kode transaksi sampai dengan total harga ya, jadi seperti pemesanan tiket lah ya. Nah, dimana di sini ada ketentuan ya. Yang pertama, tampilan form kita disuruh buat seperti ini ya, seperti di gambar ini, nanti kita akan coba buat. Kemudian yang kedua, kode transaksi, nama dan kode pesawat dan quantity adalah input manual ya, dimana di sini ada inputan manual. Kemudian combo box, nanti di sini kita disuruh pilih ya. Nah, nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama ada BLT, kemudian ANK dan DWS ya, dimana BLT itu nanti ketemunya balita ya. Jadi nanti di sini kalau ketika kita pilih kategori maka muncul keterangannya ya, keterangan dari kategori, misalnya ANK sama dengan anak-anak keterangannya gitu ya. Kemudian DWS dewasa dan BLT itu adalah balita. Kemudian yang keempat ya, di sini ada pengujian untuk kode pesawat ya. Jadi jika kode pesawatnya LIO 001 maka nama pesawatnya Lion Air, kemudian tujuannya Balikpapan, harga tiketnya 350.000 ya. Nah, nanti kita disuruh buat pengujian ini untuk soal yang keempat. Lalu soal yang kelima itu pengujian quantity ya. Jadi nanti quantity yang kita input itu berapa, nanti dikalikan dengan harga ya. Jadi harga dikali quantity. Kemudian yang soal keenam adalah tombol baru untuk mengosongkan dan tombol keluar untuk yang terakhir ya. Nah, dimana di sini sudah ada poin-poinnya, nanti kita bisa kerjakan sampai mana gitu ya. Nah, nanti di sini silakan teman-teman coba praktekkan ya. Dari soal ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, dimana silakan teman-teman buka dulu NetBeans-nya, lalu silakan teman-teman desain formnya seperti ini ya. Di sini saya sudah desain biar durasi video ini tidak terlalu panjang, maka di sini saya sudah desain formnya. Silakan teman-teman sesuaikan ya, sesuaikan dengan yang ada di soal ini ya. Nah, di sini saya sudah buat, dimana di sini kita membutuhkan label, kemudian text field, lalu di sini ada combo box, dan yang terakhir ada button ya. Nah, dimana untuk penamaan variable name-nya ini kita boleh sesuaikan ya. Nah, di sini kalau sudah teman-teman desain formnya seperti ini, kita akan coba memberi namanya sama-sama ya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman stop dulu video ini untuk mendesain formnya ya. Oke, kalau sudah selesai dalam mendesain form ini, kita akan coba beri variable name-nya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian change variable name. Nah, dimana di sini saya beri nama untuk kode transaksi adalah TKD transaksi ya, TKD transaksi. Kemudian untuk nama, sini saya beri nama T nama ya, T nama. Kemudian untuk combo box kategori ya, di sini saya beri nama C kategori ya, artinya combo box kategori. Lalu untuk keterangannya di sini saya beri nama T kategori ya, artinya T keterangan kategori ya. Jadi T kategori seperti itu. Lalu untuk kode pesawat TKD pesawat ya, TKD pesawat. Kemudian nama pesawat T nama pesawat, lalu tujuan T tujuan ya, kemudian harga T harga, kemudian quantity ini T QTY ya, kemudian total T total. Lalu untuk button sini saya beri nama B baru untuk button baru, kemudian B keluar untuk button,
keluar seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di sini ya, kita sudah berhasil menyelesaikan poin yang pertama ya, poin nomor 1. Kemudian kita selesaikan poin kedua ya. Ini poin kedua ini cuma inputan manual, berarti tidak masalah. Kita langsung masuk ke poin yang ketiga ya, yaitu combo box pilihan ya. Jadi ketika kita pilih BLT maka muncul keterangan balita, kemudian ANK anak-anak, DWS dewasa ya. Nah, sebelumnya silakan teman-teman isi dulu isiannya ya. Nah, caranya silakan klik kanan, kemudian cari properties ya. Lalu kalau sudah sampai di sini silakan teman-teman cari model ya. Model, kemudian nanti di sini silakan teman-teman isi seperti ini. Pilih BLT, ANK, DWS ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita coba masukkan codingannya ya, karena di sini kan kita diperintahkan ketika memilih item maka kita akan munculkan keterangannya di sini. Nah, jadi silakan teman-teman klik kanan di combo boxnya ini, lalu pilih event ya, lalu cari item, lalu nanti di sini item selected change ya. Nah, kalau sudah nanti kita akan masuk ke dalam sini private void-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan adalah kita akan buatkan pengujian ya. Nah, silakan teman-teman siapkan seperti ini. Kita akan menguji if, kemudian nama combo box kita ya. Nama combo box kita tadi adalah C kategori. Nah, kalau tidak muncul tekan Ctrl spasi. Oke, kalau sudah seperti ini enter. Lalu dot get select item ya. Nah, kita akan menggunakan get selected item. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan indeks juga boleh, tapi teman-teman harus tahu susunan indeksnya seperti apa. Nah, jadi di sini kita coba untuk selected item ya, di mana di video praktikum 1 itu kita menggunakan indeks. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan get selected item ya. Nah, di sini kita coba buatkan pengujian jika kategori yang dipilih adalah BLT ya. Nah, pastikan di sini sama ya penulisannya ya. Kalau BLT-nya huruf besar semua di combo box ini, maka kita juga buatnya huruf besar semua ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dulu. Nah, sini saya coba buka lagi ya. Nah, di sini pastikan tulisannya huruf besar semua ya, BLT, ANK, DWS ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke codingannya. Oke, sudah sama. Nah, maka ketika dia memilih BLT, maka kita akan tampilkan keterangannya di T kategori dot set text. Ini kita mau isikan apa? Ini kita mau isikan adalah balita seperti itu. Oke, kalau sudah kita tambahkan di bawahnya else if C kategori dot get selected item sama dengannya 2 kali ya. Kemudian di sini ANK, maka kita mau cetak apa? Kita mau cetak di T kategori dot set text. Ini kita mau isikan anak ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ini boleh di copy paste aja ya. Ini kita boleh copy paste. Kemudian di sini kita isikan DWS ya. Kita isikan DWS, kemudian di sini keterangannya adalah dewasa ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita coba save dulu ya. Kita coba save, kemudian kita coba jalankan. Klik kanan, kemudian run file di package-nya. Nah, di sini kita sudah tampil formnya. Kemudian nanti kode transaksi sembarang aja, namanya kita isikan manual sembarang aja dulu. Kita mau coba pengujian untuk kategori ini. Saya coba pilih BLT, maka muncul balita. Saya coba pilih ANK anak-anak, dan DWS adalah dewasa. Nah, sekarang ketika kita pilih, saya mau kursornya otomatis fokus ke kode pesawat ya. Nah, itu gimana caranya? Caranya mudah sekali. Di bawah sini ya, kita tinggal tambahkan. Kita mau fokusnya kemana? Ke kode pesawat kan? Berarti T KD pesawat titik request
request fokus ya. Nah, maka kita mau setelah dipilih dia otomatis fokus ke T kode pesawat. Kita coba lagi, ini di run ya. Kemudian kita coba pilih kategori ya, BLT. Nah, maka kursornya atau fokus dari kursor ini adalah di kode pesawat ya. Nah, jadi sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pengujian kode pesawat ya. Nah, berarti untuk soal ketiga ini kita sudah selesaikan ya. Kita lanjut untuk pengujian atau soal yang keempat ya. Nah, dimana di sini kita buatkan pengujian ya, dimana di sini ada 3 pengujian yang diberikan. Kita coba selesaikan ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke form sini ya, dimana kita akan fokus ke text field pada pesawat ini. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian kita cari event ya. Nah, di sini kan kita diperintahkan untuk enter ya, event untuk fungsi enter, maka di sini kita masuk ke event, kemudian event, kemudian key. Nah, nanti di sini kita cari key press ya. Nah, silakan teman-teman cari, masuk ke klik kanan di text fieldnya, kemudian event, kemudian key press ya. Silakan teman-teman buat seperti itu. Nah, lalu di sini kita isikan apa? Kita isikan seperti ini. Nah, kita buatkan pengujian dulu, if EFT. Nah, ini event ya, event EFT, kemudian get apa? Get key kode ya sama dengan key event. Nah, ini ya, key event dot. Nah, kita coba kontrol spasi biar dia muncul seperti ini. Kita cari yang VK kemudian underscore enter ya. Nah, kita cari fungsi enter ya. Nah, jadi ketika kita mau lakukan fungsi enter, maka kita buatkan seperti ini ya. Nah, kita buatkan seperti ini. Oke, kita siapkan untuk key press ya. Di sini kita kasih keterangan persiapan key press ya. Nah, jadi ketika teman-teman tidak tambahkan ini, fungsi key press-nya itu tidak berfungsi ya, tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Oke, kalau sudah di dalamnya kita akan buatkan pengujian lagi. Jika TKD ya, TKD pesawat titik get text. Nah, ini kita mau uji apa ya? Get text equals. Nah, kita panggil sama dengan ya. Ini kita boleh buatkan seperti ini juga. Nah, jadi kita ini sudah menggunakan macam-macam coding. Nah, jadi kita di sini kita sudah menggunakan macam-macam codingan ya untuk pengujian dan lain-lain. Nah, di sini kita tambahkan ya. Nah, kan biasanya kan kita pakai sama dengan. Nah, di sini kita pakai equals ya. Itu kan sama dengan juga artinya ya. Nah, di sini kita isikan apa ya? Kita isikan misalnya LIO 001 ya. Kalau tidak salah itu ya. Coba kita lihat lagi dari soalnya. LIO 001, maka nama pesawatnya adalah Lion Air ya. Nah, maka di sini kita akan coba buatkan seperti ini. T nama pesawat dot set text. Set textnya apa? Ini adalah Lion Air. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau tampung dulu ke dalam variabel boleh ya. Nah, namun di sini saya langsung masukkan ke dalam text fieldnya ya. Nah, biasanya kan kita buat pengujian tampung dulu ke dalam variabel, kemudian setelah ditampung baru di bawahnya kita set ke dalam text fieldnya. Nah, namun di sini kita coba langsung aja ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tujuan dot set text. Nah, ini kita tujuannya kemana? Tujuannya tadi dari soalnya adalah Balikpapan ya, Balikpapan, kemudian T harga titik set text itu harganya berapa? Harganya adalah 350.000 ya. Nah, di sini kita pakaikan petik ya, meskipun di angka 350.000 ya. Nah, tapi jangan pakai titik ya. Jangan pakai titik, kita buatkan seperti ini aja, 350.000 ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba dulu ya. Jadi buat program itu
kalau kita sudah ada ketikan sesuatu, langsung kita coba dulu ya, pastikan dulu berhasil. Oke, kalau sudah kita klik kanan, run file. Lalu di sini kita coba buat pengujian LIO001, enter. Oke, muncul ya. Nama pesawatnya Lion Air, tujuan Balikpapan, harganya 350.000. Oke, sampai sini sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah, ini kita boleh copy aja biar cepat ya. Ini kita copy, kemudian kita tambahkan else, spasi, paste. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi yang ini saya copy ya. If ini saya copy sampai ke penutup kurung krawal ini, copy, kemudian tambahkan else ya, tambahkan else, kemudian spasi, lalu pastekan yang tadi kita kopikan. Nah, jadi dia seperti itu. Lalu kita tinggal ubah isiannya ya. Nah, yang pertama kodenya adalah LIO 789 ya, LIO 789. Kemudian nama pesawatnya Lion Air, lalu tujuannya adalah Surabaya, kemudian harga tiketnya adalah 700.000 ya. Di sini kita isikan 700.000 seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung aja kita copy paste lagi else if ini sampai dengan penutup kurung perawalnya, lalu paste. Tinggal kita ganti kode pesawatnya GRD 123, GRD 123, kemudian nama pesawatnya adalah Garuda Indonesia, kemudian tujuannya adalah Jakarta, harganya 1.200.000 ya, 1.200.000 ya, 1.200.000 kelebihan nolnya 1 ya. Oke, kalau sudah kita coba uji ya. Ini kita save, lalu kita klik kanan di package-nya, run file. Lalu kita coba mulai dari kode transaksi, namanya misalnya Uwais ya. Pilih kategori misalnya anak-anak, kode pesawatnya misalnya LIO 001, muncul Lion Air LIO berapa tadi? 789, LIO 789. Oke, Lion Air tujuan Surabaya, kemudian GRD 123 Garuda Indonesia Jakarta, kemudian harga tiketnya 1.200.000. Oke ya, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuatkan pengujian sampai dengan pengujian kode pesawat ya. Berarti itu soal keempat sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima ya, untuk pengujian kuantitinya, dimana rumusnya adalah total harga sama dengan harga dikali kuantiti ya. Oke, kita coba selesaikan. Ini kita close dulu. Oke, selanjutnya adalah quantity ya. Nah, ini sama seperti pengujian kode pesawat, pakai fungsi enter, kita tinggal klik kanan, kemudian event key, kemudian key press ya. Nah, di sini kita tambahkan, lalu di sini kita copy aja nih. Ini kan sama nih persiapan key pressnya nih. Nah, ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini, kita rapikan. Lalu tambahkan penutup kurung kerawal. Nah, pastikan dia kuning ya. Kalau dia kuning begini berarti sudah betul ya. Lalu di bawahnya atau di dalamnya kita buatkan untuk pengujian quantity ya, total harga. Nah, misalnya di sini kita buatkan variabel ya, int, itu kita isikan harga, kemudian quantity, lalu total ya. Nah, kita buatkan begini, lalu kita kemudian kita isikan nilainya ya. Misalnya di sini harga itu menampung dari, kita buatkan dulu integer begini ya, integer, kemudian parse ya, parse in, kemudian isinya adalah t harga ya, t harga dot get text ya. Nah, jadi kita buatkan seperti itu.
Untuk kuantitinya sama ya, kayak QTY-nya sama dengan integer parse in, kemudian tqty dot get text ya. Oke, kita buatkan seperti itu. Lalu total ya sama dengan, kita isikan rumusnya, harga dikali QTY ya, atau quantity. Kemudian di bawahnya kita isikan ya, kita isikan ke dalam text field total kita, di mana kita sudah beri nama T total titik set text ya. Lalu kita isikan begini, string, huruf besar ya, stringnya, string, kemudian value of, lalu isinya adalah total ya. Oke, kita sudah buat seperti itu. Coba kita cek-cek dulu ya kalau misalnya ada yang salah. Oke, coba kita save dulu ya, kita coba jalankan. Oke, tidak ada masalah. Kita coba isikan kode transaksinya, namanya ngoding pintar, lalu kategorinya dewasa, kode pesawatnya misalnya mau ke Jakarta, berarti GRD 123. Oke, kuantitinya misalnya 1 orang. Oke, betul ya. Kalau 2 orang harusnya 2.400.000 ya. Oke, jadi sampai sini betul ya pengujiannya ya. Nah, sekarang kita coba baru. Nah, ini kita belum selesaikan ya. Berarti terakhir adalah soal untuk buttonnya ya. Nah, dimana di sini kita sudah selesaikan sampai ke soal yang kelima ya. Kita lanjutkan untuk soal yang keenam. Nah, caranya sangat mudah sekali. Ini kita klik ya, button barunya kita klik 2 kali ya. Ini button barunya kita klik 2 kali. Lalu di sini kita isikan begini. Yang pertama T transaksi ya. Yang pertama adalah T kode transaksi ya. TKD transaksi set text itu kita pasangkan gini. Ini kita boleh copy paste aja lah ya biar cepat. Ini kita copy paste. Pastikan rapi. Nah, kemudian kita isikan aja. Kemudian yang kedua nama, berarti T nama. Lalu selanjutnya adalah T kode pesawat, kalau dasarnya T KD pesawat. Kemudian apa lagi? T KD. Oh sorry, ini T nama. Kemudian setelah T nama C ya, C kategori dot select get ya, set select index ya. Kita coba pakai set select index, ini kita isikan 0 ya. Kemudian selanjutnya keterangan ya, berarti di sini T kategori, kemudian T nama pesawat, T KD pesawat, T nama pesawat, T tujuan, T harga. Lalu yang selanjutnya adalah quantity sama total ya, berarti T QTY, kemudian T total. Oke, nah di sini kan kita mau langsung fokus ke kode transaksi ya, berarti di sini kita buat begini, T KD transaksi, KD transaksi dot request ya.
request fokus. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita coba rapikan dulu ya, pastikan kita kalau ngoding itu rapi ya codingannya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba jalankan. Ini kita coba isi sembarang dulu, baru oke ya. Nah, jadi kita sudah selesai. Kemudian ini kita yang terakhir ya, terakhir untuk tombol keluarnya, caranya sistem, S nya huruf besar ya, exit, kemudian width-nya 0. Oke, kalau sudah, kita coba lagi save, klik kanan run file, lalu kita coba close. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu soalnya ya, soalnya takut ada yang kelewat. Oh, di sini ada selainnya, berarti ini nomor 4 ini kita belum selesai sepenuhnya, karena di sini ada lanjutannya ternyata. Selain daripada itu, tampilkan pesan pada pesawat tidak ditemukan ya. Dimana di sini kita masih belum ada apa-apa ya, belum terjadi apa-apa ketika kita enter kode yang salah ya. Kita coba selesaikan dulu, tinggal sedikit lagi. Kita coba cari. Nah, di sini ya, di pengujian kode pesawat ini, setelah kita lakukan pengujian, maka kita tambahkan ke else di sini ya. Else berarti else yang terakhir, kita munculkan pesan ya. Oke, di sini kita isikan begini. Jadi untuk menampilkan pesan kita tinggal buat seperti ini, J option pen, kemudian dot show message ya. Nah, show message dialog ya. Kemudian di sini kita isikan apa ya? Nah, ini kita isikan yang pertama null aja. Lalu eventnya ini kita kasihkan keterangan ya, keterangannya string, misalnya kode pesawat tidak ditemukan ya, tidak ditemukan, seperti itu ya. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kita coba dulu ya, klik kanan run file, kita coba kode transaksinya, namanya Muhammad Uwais, kemudian ini kategorinya balita, kode pesawatnya misalnya LIO 001. Oke, muncul. Kalau misalnya LI 002, nah muncul ya di sini pesannya, cuma pesannya kok kecil ya, kode pesawat tidak ditemukan ya. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil. Nah, bagaimana kalau misalnya kode pesawatnya tidak ditemukan? Kita langsung kosongkan isian Lion Air, Balikpapan, dan harga ini, berarti 6 pesawat, tujuan dan harganya kita kosongkan. Nah, caranya mudah sekali. Ini kita close dulu. Di sini kita buat begini, berarti T nama pesawat, itu .set text itu kita kosongkan, kemudian tujuan .set text itu kita kosongkan juga, dan yang terakhir T harga kita kosongkan juga, set text. Kemudian kita mau fokus kembali ke kode ya, berarti T kode TKD ya, TKD pesawat dot request ya, request fokus. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba lagi. Nah, misalnya di sini kode transaksinya 123 Uwais namanya, kemudian kategorinya anak-anak, kode pesawatnya LIO 001. Nah, Balikpapan muncul ya, Lion Air Balikpapan, kemudian harganya sekian. Kalau kita LI 002, nah muncul pesan ya, kode pesawat tidak ditemukan. Kemudian ketika kita oke, maka nama pesawat, tujuan, dan harganya otomatis kosong ya. Nah, berarti dan fokusnya ke kode pesawat. Kalau misalnya kita isikan misalnya LIO berapa sih tadi ininya, 789 ya, 789, enter, maka muncul Surabaya. Kemudian kuantitinya misalnya 2 orang, nah, atau di sini 1 orang, nah, maka muncul 700.000 ya. Nah, jadi sampai sini selesai ya,
soal kita sudah selesai. Jadi mudah sekali ya untuk mengerjakan soal praktikum 1 ini ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba, silakan teman-teman praktekkan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai menyelesaikan soal praktikum 2 ini, silakan teman-teman coba explore lagi ya, coba dibuat kasus-kasus yang lainnya, atau kasus ini coba teman-teman implementasikan ke bahasa pemrograman yang lain untuk latihannya, boleh. Jadi ini satu soal ini bisa kita kerjakan di beberapa bahasa pemrograman ya. Jadi teman-teman coba ini lagi ya, coba explore lagi, silakan banyak-banyak latihan ya. Jadi untuk menjadi seorang programmer itu tidak mudah ya, tapi intinya sering-sering latihan ya, karena semakin banyak kasus yang kita temukan, semakin banyak kasus yang kita kerjakan, semakin banyak error yang kita dapatkan, maka kita akan semakin paham dan semakin terbiasa ya dalam ngoding ya, atau dalam membuat sebuah program. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.